Tetapi kalau tidak dibukakan, kamu mau sekolah sampai setinggi apapun, kamu tidak akan mengerti Allah. Tidak akan. Haleluya. Jadi kita bersyukur. Tuhan hanya bisa bukakan kebenarannya kepada mereka yang rendah hati. Amin. Haleluya. Makanya Yesus berulang kali bilang sama ahli Torah dan orang-orang, dia bilang begini. Dia bilang begini. Kamu tidak mengenal anak maupun bapa. Tidak ada seorang pun mengenal bapa maupun anak. Hanya anak yang mengenal bapa, mengetahui bapa, bapa mengetahui anak, dan mengetahui bapa. Jadi saya mau kasih tahu kita sore hari ini, tidak boleh percaya kepada siapapun kalau mereka datang bahwa Yesus itu adalah ciptaan, Yesus itu adalah, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada, karena Yesus sudah bilang, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa dengan anak yang tahu. Amin. Jadi orang bilang begini, oh Yesus itu begini, Yesus itu begitu, dia itu ciptaan ini apa segala macam. Jangan percaya, karena Yesus sudah bilang, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita hanya bisa tahu waktu dia membukakan itu pada kita. Amin. Waktu dia membuka, tidak pakai pikiran, tidak pakai kekuatan kita, tidak pakai. Makanya di Yeremia 29 ayat 13 dia bilang, kalau engkau menyanyikan aku, mencari aku dengan segenap hatimu. Jadi kita tidak mencari Yesus supaya mau mengadu argumentasi, mau mencari Yesus untuk membandingkan ini, membandingkan itu. Kamu tidak tahu firman Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tuntut, itu akan bertentangan dirinya sendiri. Tapi kalau Tuhan yang tuntut, tidaklah yang bertentangan. Haleluya. Haleluya. Ada bilang begini, karena mereka punya pendapat argumentasi, mereka bilang bahwa karena Yesus berdoa kepada Bapa. Haleluya. Saya hanya mau katakan, ada yang sulit bagi Tuhan. Ada yang sulit bagi Tuhan. Adam dia buat, Adam pakai dia buat. Hawa dia ambil dari tulang dari awal dari manusia. Kalau saya hanya mau bilang, cuma karena Tuhan itu luar biasa. Dia bilang dia punya firman. Dia setelah firmannya yang jadi manusia. Tapi saya hanya mau bilang, dia punya satu rambut saja jadi Yesus, tidak masalah bagi dia. Tidak susah bagi dia. Haleluya. Jadi saya mau kita semua sore hari ini, jangan ada orang yang datang, ada firman Tuhan. Yesus bilang, mereka, akulah menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi anak-anakku. Yesus bilang juga itu. Kalau kita tidak mengerti ini, kita berdoa, minta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan buka. Betul, dia berdoa kepada Bapa. Tapi kita jangan ambil itu secara lahiriah. Kita tidak boleh ambil. Jadi kita harus minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti. Jadi kita punya Tuhan, Yesus. Kita baca di Filipi, itu Filipi 2 ayat 7, itu dia mengosongkan Allah itu sendiri. Dia mengosongkan diri jadi seperti manusia. Dia datang seperti manusia. Jadi kenapa dia? Kita sudah belajar. Dia harus melalui manusia. Dia harus lahir. Dia harus lahir dari seorang perempuan, karena itu sudah dijanjikan. Tidak serta-merta dia datang begitu saja. Semua sudah dibuatkan. Keturunan dari perempuan ini yang akan menghancurkan. Jadi sudah berabad-abad itu sudah dijanjikan. Makanya dia harus lewat perempuan. Dia tidak boleh lahir setelah perempuan hamil, waktu perempuan hidup bersama-sama dengan suami atau laki-laki. Kalau waktu dia tidur sama dengan suami, itu pun anak itu akan menjadi berdosa. Karena darah dosa dari Adam itu yang turun kepada keturunan itu. Jadi dia tidak boleh tidur dengan laki-laki. Dia harus hamil, dia mengandung dengan secara perawan supaya dia itu suci, kudus. Sehingga dia bisa taat, bisa melakukan hukum Taurat semua yang ada. Ya, memastikan supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Jadi itu kita
yang ada dalam kelompok ini percaya kalau orang yang datang bilang Yesus itu ciptaan apa segala macam, kita tidak percaya. Karena semua ada dalam Alkitab. Mereka mengangkat Yesaya 9 ayat 5. Mereka bilang telah lahir. Telah lahir itu maksudnya waktu itu nubuatnya Yesus belum lahir, tapi menurut mereka itu sudah ada. Jadi hanya mereka bilang bahwa itu Raja Mordekai. Mereka bilang Raja Mordekai. Tapi mereka tidak jujur adik-adik kalau kita tidak tahu firman Tuhan. Karena di situ mereka bilang Allah yang perkasa. Mereka anggap itu. Tapi Bapa yang kekal mereka tidak sebut. Karena Raja perkasa itu manusia yang perkasa. Mereka pakai begitu. Makanya mereka tidak sebut karena mereka tidak jujur. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, itu kita bisa jatuh. Jadi saya mau supaya kita paham. Kalau itu mereka anggap Raja Mordekai, bagaimana dengan kalimat yang bilang Bapa yang kekal? Yesus bilang Bapa hanya satu, yaitu Bapamu di surga. Jangan engkau panggil siapapun di dunia ini Bapa, hanya Bapamu yang di surga. Jadi Bapa yang kekal apalagi itu siapa kalau bukan Allah Bapa. Amin. Jadi itu kita mau supaya kita mengerti. Makanya ingat bahwa Yesus bilang begini, tidak ada seorang pun yang mengenal anak juga mengenal Bapa. Hanya anak yang mengenal Bapa, Bapa mengenal anak. Dan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi kita tidak mengerti. Jadi banyak hal yang Yesus bilang bahwa dosamu telah diampuni. Itu hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Manusia tidak. Jadi kita sore hari kita harus mengerti. Baru waktu saya nonton spiritual itu, saya takut ada di nonton lalu ada di terpengaruh. Dan saya kasih tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Tidak ada pun seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Jadi kita bersyukur kita yang percaya kepada Yesus. Kita datang kepada Dia. Dia membukakan kebenaran itu buat kita. Amin. Hanya kita mengerti. Haleluya. Makanya dua minggu lalu kalau kita belajar, Tuhan menyembunyikan rahasia kepada orang-orang yang berhikmat. Dan Dia membukakan kebenaran itu kepada anak-anak kecil, orang-orang yang rendah hati. Amin. Hanya kita yang rendah hati, Tuhan bisa buka kebenaran itu kepada kita. Tapi kalau kita cari Tuhan yang kita punya kepandaian, kita tidak akan ketemu Dia punya jawaban. Karena Tuhan tidak seperti itu. Makanya kalau kita mau melihat semua itu bisa buka kepada kita, harus ada kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan harus ada. Bagaimana kalau kita masih ingat waktu di Gunung Sinai, Musa minta Tuhan, aku mau melihat kemuliaan-Mu. Tapi Tuhan bilang begini, tidak ada seorang pun yang tahan. Tidak ada seorang pun yang akan hidup kalau mereka melihat kemuliaan-Ku. Maksudnya kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kita harus mati. Haleluya. Makanya Yesus bilang begini, siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Maksudnya adalah kita mengabaikan kita punya hidup, kita punya pribadi ini untuk Yesus. Untuk Yesus kita tinggalkan kepentingan kita, keperluan kita, apa saja, ambisi kita, kehebatan kita, kemampuan kita, semua bawa kepada Yesus. Baru Yesus bisa bekerja lewat kita. Tetapi kalau kita masih ada, daging ini masih hidup, Tuhan tidak akan terus menerus bekerja lewat kita. Amin.
Adik-adik, Tuhan bekerja, dia harus penuh. Kalau kita tidak terus-menerus bersekutu dengan dia, kalau kita masih tetap dalam daging, kita tidak mati. Tuhan tidak akan membukakan kebenaran buat kita. Hanya kita mulai mencari dengan cara kita punya kehebatan. Oh, ini maksud Tuhan seperti ini. Kita tidak akan tahu. Sesama manusia pun demikian. Kita tidak akan tahu satu-sama. Kalau ada satu Nina punya kata, saya tebak boleh benar, boleh juga bisa salah. Tapi kalau dia punya orang itu yang bicara kepala saya punya maksud tuh begini ke Anton, baru benar. Makanya kita perlu Tuhan untuk membukakan dia punya isi hati itu buat kita. Amin. Kalau kita cari dan kita punya kemampuan, kita tidak akan bisa. Jadi saya harap adik-adik kita, sore hari kita mengerti bahwa untuk Tuhan, supaya dia bisa bukakan semuanya, kita harus mati. Coba kalau orang mati itu, sudah pernah saya kasih tahu, orang mati, kamu datang tampar dia tidak balas. Kamu datang mengejek dia tidak balas. Dia santai saja, dia tenang. Orang mati. Kamu datang mau bilang dia jelek, dia tidak baik, dia tetap tenang, dia tidak tanggapi. Itu orang mati. Amin. Tetapi kalau kita bilang kita sudah mati, kita punya daging. Tapi kalau ada teman-teman di tempat kerja atau di mana atau siapa saja yang baru dia punya ekor mata saja, kita sudah rasa sakit. Belum mati. Kerajaan surga itu bukan hal fisik, adik-adik. Kerajaan surga itu hal roh. Roh itu makanya Yesus bilang, angin tiup seperti angin. Dia tiup kemana kamu tidak tahu. Dari mana kemana kamu tidak tahu. Itu roh. Maksudnya adalah orang mau buat apa terhadap kita model apapun, kita sudah tidak rasa. Haleluya. Amin. Kita sudah tidak rasa. Orang bilang, usigona uang banyak ya. Usigona uang banyak. Mulai usigona tidak rasa. Usigona sudah mengerti. Itu seperti Abraham. Abraham bilang, ya Tuhan bilang, Abraham bunuh anakmu. Dia karena sudah mati daging, dia tidak ingat dia punya anak. Ya Tuhan bilang apa, dia ikut. Tapi kalau dia masih daging, tidak mungkin. Maksud saya adalah, waktu engkau Tuhan angkat, waktu engkau Tuhan bekerja lewat engkau, buat mujizat apa segala macam, bukan kemuliaanmu, tetapi kemuliaan Tuhan yang engkau angkat, bukan kita. Jadi kalau kita taruh kita punya diri tanpa Yesus, kita akan binasa. Amin. Tetapi kalau tanpa kita, katakanlah saya tidak di kelompok ini, tapi kalau Yesus ada di kelompok ini tetap hidup, tetap maju, tetap berjalan. Tetapi kalau kita ada di sini, kalau tidak ada Yesus, kelompok ini tidak ada arti apa-apa. Dia akan bubar. Jadi maksud saya adalah kita semua dalam kelompok ini, kita punya pribadi masing-masing. Bukan lagi kita, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Dan segala apa saja yang kita lakukan, kita katakan segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Aku ini hanyalah hamba-Mu. Kerja lewat aku Tuhan, untuk nama-Mu. Karena Engkau sudah tebus aku, supaya aku selagi masih bisa, aku menjadi berkat, menyalurkan berkat-Mu yang Engkau berikan kepada aku. Amin. Dan saya mau kita dalam kelompok ini, kita percaya bahwa kita baca, kita punya bacaan tadi, itu dia bilang ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Haleluya. Berbagai ragam hikmat Allah.
itu bukan kepada orang-orang hikmat, kepada gerejanya. Kita gerejanya dia akan membukakan hikmat untuk di dalam hidup ini, supaya dia punya nama itu yang dipermuliakan. Jadi dia sembunyikan, dia bilang bahwa yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Haleluya. Rahasia-rahasia ini tidak pernah diberitakan kepada anak-anak manusia. Hanya pada saat zaman gereja.